Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Armor Dewa Pemusnahan yang setengah jadi melayang di ruang kendali Menara Bintang dan memancarkan cahaya gelap. Armor itu berwarna hitam dan hanya cakar kanannya yang berwarna emas. Segudang informasi kuno membanjiri pikiran Lo Feng. Meskipun dia tidak dapat membaca karakter-karakter itu, dia tahu apa artinya. Ini adalah baju sirah pemusnahan iblis gila. Lo Feng tampak senang. Tidak heran, ini adalah harta karun sejati yang berharga kedua setelah harta karun sejati tertinggi. Luar biasa. Ini adalah apa yang kubutuhkan saat ini. Pesan yang dikirimkan sudah berisi sebagian besar informasi tentang armor ini. Ia memiliki daya pertahanan yang sangat baik sebagai armor. Armor ini mampu mempengaruhi jiwa dan kemauan, serta mampu melemahkan serangan jiwa hingga 1/100. Armor ini juga lebih efektif terhadap serangan material karena mampu melemahkan serangan material hingga 1/100.000. Armor ini lebih berharga daripada armor kekuatan. Juga, cakar itu terdiri dari 9 juta sisi, dan sisi-sisi itu dapat membentuk berbagai macam bentuk. Cakar itu dapat digunakan sebagai senjata kekuatan spiritual, seperti bagaimana Master 5 Kekacauan membentuk 5 dewa binatang. Cakar itu digunakan untuk serangan jarak jauh. Ditambah lagi, cakar kanan adalah bagian serangan yang paling kuat. Selain pertahanan, serangan jarak jauh, dan pertarungan jarak dekat, armor ini juga memiliki kemampuan khusus yang memberinya nama iblis gila. Ketika pikiran dan tekad pengguna menjadi semakin mirip dengan armor, pengguna akan menjadi semakin gila, dan terkadang pengguna akan melupakan segalanya dan bertarung dengan gila-gilaan. Kegilaan ini akan menciptakan dampak mental yang kuat. Armor yang sangat jahat. Lo Feng mengangkat kepalanya dan menatap baju besi dewa pemusnahan iblis gila. Baju sirah itu terbang ke tubuh Lo Feng seperti seberkas cahaya hitam. Sisi-sisi hitam muncul di tubuh dewanya. Sedangkan untuk armor kekuatan, Lo Feng telah menyimpannya. Tidak heran, aku belum pernah mendengar Master 5 Kekacauan menggunakan serangan pikiran. Itu memang tidak ada. Hal baiknya adalah cakar ini sangat bagus dalam pertarungan jarak dekat, serangan jarak jauh, dan pertahanan. Terutama cakar kanan itu, pikir Lo Feng. Ada berbagai jenis ukiran pada armor pemusnahan iblis gila. Ada ukiran untuk pertahanan material, ada kombinasi ukiran, dan bahkan ada 3 ukiran pada cakar kanan emas. Rupanya, ukiran itu belum lengkap. Ukiran pertahanan dan kombinasi tidaklah sulit. Lo Feng sangat berprestasi dalam mengukir gambar. Yang paling sulit adalah yang ada di cakar kanan emas. Mereka dapat menyaingi sayap sawu, tetapi lebih rendah dari Menara Bintang. Aku akan terus mencari. Lo Feng tidak punya waktu untuk mempelajari ukiran itu. Aku mungkin tidak bisa memahami ukiran ini sepenuhnya. Selain itu, para Trugat sedang datang ke sini, dan kupikir mereka mungkin akan tiba dalam waktu singkat. Aku perlu mengumpulkan semua sisi sebelum mereka tiba. Setengah bulan berlalu. Butuh waktu lama bagi Lo Feng untuk masuk ke jurang dari perahu semesta. Namun guru sejati ketiga dan guru sejati keenam maju dengan sangat cepat. Ada danau api beku di depan dan jurang berada tepat di atas. Berdasarkan koordinatnya, kita dapat berlari ke sana dan pergi ke jurang ke-9. Bahkan jika ada seseorang yang mencari barang berharga, mereka tidak akan dapat keluar dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak dapat menggunakan domain untuk memeriksa jurang tersebut jika mereka hanya dapat menggunakan mata dan indera mereka. Dengan keterampilan penginderaan kami seorang Trugat, dia tidak akan dapat melarikan diri. Kedua Trugat itu duduk di istana harta karun sejati. Mereka merobek ruang dan waktu seperti 2 sinar cahaya. Dan semua hukum surut. Mereka segera melewati danau api beku dan mereka melihat jurang di atasnya.
Kecepatan mereka anjlok, bahkan para Trugat tidak berani menyerbu ke jurang dengan kecepatan tinggi. Bagaimanapun, kekuatan gravitasi sudah sangat kuat, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, istana-istana puncak mungkin tidak akan mampu menahannya. Kecepatan mereka menurun drastis, dan mereka mengikuti kekuatan menelan. Universe Master tidak akan mampu bertahan hidup di harta karun sejati tipe istana puncak. Namun berbeda dengan Trugat, mereka mampu menggunakan lebih banyak kekuatan harta karun sejati tipe istana puncak. Aku akan melihat siapa yang mencoba merebut harta karun sejati dari klan Mata Dewa. Dua Trugat itu ganas, dan mereka terbang ke jurang. Mereka siap untuk melawan para Trugat lain. Klan Mata Dewa memperoleh ukiran kuno di 3 tanah ekstrim, dan setelah penelitian yang cermat, 7 Trugat sepenuhnya memahami banyak misteri. Mereka tidak takut pada siapapun, kecuali guru origin di samudera semesta. Di kedalaman jurang ke-9, Lo Feng duduk di piramidanya yang berdarah. Dia terbang di area dalam jurang. Di mana sisik terakhir? Aku butuh semuanya. Lo Feng mulai cemas. Ia tidak dapat menemukannya dengan inderanya. Itu artinya sisiknya masih jauh. Lo Feng memejamkan matanya, dan sebuah peta muncul di benaknya. Itu adalah peta distribusi timbangan, dan ia mampu menguraikannya dari peta tersebut. Aku dapat menyimpulkan bahwa ada 9 kemungkinan area di mana 6 skala terakhir berada, dan semuanya berada di tepian. Lo Feng segera memilih rutenya. Piramida berdarah itu terbang di sepanjang rute dan mulai mencari 6 sisik terakhir. Armor Dewa Pemusnahan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sayap sawu. Lo Feng mampu merasakan sayap sawu ketika dia berada beberapa tahun cahaya jauhnya. Namun dia hanya mampu merasakan armor Dewa Pemusnahan setengah tahun cahaya jauhnya. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara dua harta karun sejati itu. Sayap sawu sekuat itu hanya dengan 2 pasang sayap. Jika aku memiliki keenamnya, betapa hebatnya itu. Guru sejati ketiga dan guru sejati keenam telah mencari di jurang selama 8 hari. Mereka mengikuti kekuatan gravitasi, dan mereka tiba di area yang ingin mereka tuju. Mereka menemukan beberapa fragmen harta karun sejati yang membuat mereka menyadari bahwa fragmen dan sisi armor lainnya pasti sudah dekat. Aku menemukan pecahan harta karun sejati. Mungkin itu berasal dari harta karun sejati Lo Feng atau 5 kekacauan. Di sisi lain, Lo Feng terbang di sepanjang tepian, tetapi dia tidak berani menggunakan negara dewa. Dia berspekulasi bahwa para Trugat pasti sudah memasuki jurang ke-9 sekarang. Piramida berdarah itu terbang cepat, dan Lo Feng mengenakan armor pemusnahan iblis gila berwarna hitam. 2 lagi, sudah 9 hari. Aku menemukan 4 sisik dalam 9 hari terakhir, dan aku hanya kurang 2 lagi. Lo Feng merasakan adanya bahaya. Dia bisa merasakan bahwa para Trugat bisa muncul kapan saja. Setengah bulan, aku harus menemukan 2 sisik terakhir dan melengkapi armor Dewa Pemusnahan Iblis Gila. Setelah 3 hari, Lo Feng tetap bersabar mengikuti jalan semula. Lo Feng memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan dia akan segera bersembunyi jika riak-riak khusus muncul. Lo Feng mengerutkan kening dan mengeluarkan sebuah token. Itu adalah token yang diberikan oleh gurunya Susanke, dan dia dapat saling menghubungi menggunakan token tersebut. "Di mana kamu?" tanya Susanke. "Aku berada di jurang ke-9, jawab Lo Feng. "Tidak, aku bertanya di bagian jurang ke-9 manakah kau berada?" "Aku sudah berada di jurang ke-9, dan aku telah mengikuti kekuatan gravitasi dan mencapai kedalaman jurang tersebut. Aku telah menemukan guru sejati ketiga dan guru sejati ke-6, tetapi mereka tidak menemukan diriku. Katakan padaku, di mana tepatnya kau berada? Bahkan jika kau menjadi Universe Master,
kau tidak akan bisa keluar dari menara bintang tanpa aku. Apakah kau ingin menghabiskan waktu selamanya di jurang ini?" Lo Feng merasa hangat. Su Sanke telah mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Lo Feng sebelumnya, tetapi dia datang langsung yang membuat Lo Feng bersyukur. Lo Feng menjelaskan titik acuan di sekelilingnya untuk memberitahu gurunya di mana dia berada. Su Sanke berkata, "Lo Feng, dua trugat itu mereka sangat tajam dan sensitif. Agar tidak ketahuan oleh mereka, kecepatanku tidak boleh melebihi 100 kali kecepatan cahaya. Jadi untuk mencapai tempatmu, aku butuh waktu sekitar 5 hari. Jantung Lo Feng berdebar kencang. Dia masih memiliki 3 wilayah lagi yang belum dia jelajahi. Tetapi guru tampaknya cukup jauh darinya, yang akan memberinya lebih cukup waktu untuk menjelajahi 1 wilayah. Guru, kalau begitu, kita perlu di tempat lain saja." Lo Feng segera memilih tempat lain dari 3 wilayah yang tersisa. Yang paling dekat dengan tempatnya berada sebagai tempat pertemuan baru. "Baiklah, aku masih memerlukan waktu sekitar 6 hari untuk sampai di sana," jawab Su Sanke. Setelah itu, jalur komunikasi terputus. Sambil memegang tokennya, Lo Feng tidak lagi merasa khawatir atau cemas. Ia dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya bersinar terang. Saat guru Su Sanke tiba, semua bahaya akan sirna. Saat guru tahu aku telah jatuh ke jurang dalam, dia langsung bergegas ke sini. Dalam hati Lo Feng, dia selalu bersikap hati-hati terhadap Su Sanke. Namun kali ini, karena Su Sanke datang begitu cepat, Lo Feng merasakan kehangatan di dalam hatinya. 6 hari kemudian, di tengah-tengah pegunungan yang bergelombang dan dingin, permukaan pegunungan yang keras dan dingin itu berkelok-kelok. Terdapat api danau beku. Menara bintang berwarna merah tua telah berhenti di dalam api danau beku ini, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam 3 wilayah terakhir yang aku telusuri, aku tidak menemukan apapun. Itu artinya aku masih punya 2 domain lagi. Lo Feng sangat menginginkan 2 bagian sisi terakhir dari armor Dewa Pemusnahan. Dia hanya kekurangan 2 bagian terakhir, maka armor Dewa Pemusnahan Iblis Gila akan lengkap. Lo Feng, tiba-tiba sepotong informasi dikirimkan kepadanya. Lo Feng menunjukkan kegembiraannya sambil memegang token untuk transmisi. Dia menjawab, "Guru, aku ada di sini. Kamu bisa datang sekarang," kata Su Sanke. "Aku telah tiba di puncak gunung segitiga." Lo Feng langsung mengerti. Piramida merah melesat keluar dari danau api beku dan terbang menuju gunung berbentuk segitiga. "Guru, aku di sini. Di mana kamu?" Lo Feng bertanya lagi. Salah satu batu di puncak gunung mulai berubah menjadi warna hijau tua dan mulai mengapung serta tetap melayang di udara. Bersama dengan itu, sebuah gua muncul di batu yang sangat kecil, sehingga hanya seekor semut yang bisa merangkak melewatinya. Di dalam batu itu terdapat dunia dengan keindahan yang tak terukur, seakan-akan seluruh dunia internal tersusun dari kaca. Banyak dunia miniatur di dalamnya tersebar dan terpencar, dan begitu masuk, Lo Feng langsung dibawa ke inti dunia. Ini adalah dunia inti yang luas, tempat semua makhluk hidup tumbuh dan hidup. Ada banyak sekali hewan dan tumbuhan, serta manusia dan ras lainnya. Su Sanke berbalik dan matanya dengan cepat terfokus pada baju besi hitam yang dikenakan oleh Lo Feng. Dia mengerutkan kening setelah melihat dengan seksama, lalu bertanya, "Apakah itu armor Dewa Pemusnahan?" Lo Feng tersenyum dan mengangguk. "Sangat menyenangkan bagimu untuk bisa mendapatkan armor Dewa Pemusnahan ini," kata Su Sanke. "Aku pernah mendengar nama hebatnya sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya. Biarkan aku melihatnya lebih dekat." Lo Feng tahu bahwa gurunya adalah eksistensi tingkat atas yang sangat terampil dalam membuat harta karun sejati. Dengan gerakan pikirannya, armor Dewa Pemusnahan yang setengah jadi terbang ke tempat gurunya berada. Su Sanke menoleh ke arah Lo Feng dan bertanya, "Apakah namanya armor Dewa Pemusnahan Iblis Gila?" "Guru, bagaimana kamu tahu?" Lo Feng tampak terkejut. Su Sanke tertawa ringan dan menjawab, "Tentu saja aku juga pernah bertemu dengan beberapa kesempatan unik.
Jadi aku sudah tahu tentang keberadaan armor ini jauh sebelum sekarang. Hanya saja ini pertama kalinya aku melihatnya dengan seksama. Itulah sebabnya aku baru menyadari sekarang bahwa ini adalah harta karun sejati. Tetapi ada satu hal yang harus kau ingat. Dengan menggunakan armor ini, begitu kamu memasuki kondisi iblis gila, semakin gila iblis yang kau miliki, kekuatan baju sirah pertempuran ini akan meningkat, meskipun secara bertahap. Namun, saat kamu kehilangan kesadaran otonom dan memasuki kondisi iblis gila yang absolut, kamu tidak akan dapat mempertahankan kesadaran sesuka hati. Harus ada makhluk agung lain di sekitar untuk membangunkanmu dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak ada makhluk agung di sekitar untuk memantahkan kondisi iblis gila dan membangunkanmu, kamu akan kehilangan kesadaran selamanya. Ekspresi Lo Feng berubah drastis. Dia menjawab, muridmu akan mengingat ini dengan baik. Beruntung bagi Lo Feng, gurunya ada di sana untuk memberinya bimbingan. Su Sanke berkata lagi, samudra semesta tidak terduga. Beberapa pengetahuan yang aku peroleh adalah melalui kebetulan belaka. Kamu tidak perlu khawatir saat menggunakan armor ini. Kendalikan kedamaian batinmu dengan baik. Jangan biarkan iblis gila mengendalikanmu, dan tidak akan ada yang salah. Setelah kamu memperoleh sebuah tekad yang sebanding dengan Trugat, maka tidak peduli seberapa gila itu, armor ini tidak akan pernah dapat menyebabkanmu kehilangan kesadaranmu. Juga, aku melihat bahwa armor pertempuran ini tampaknya belum lengkap. Itu benar, Lo Feng mengangguk. Aku masih punya beberapa bagian sisik lainnya. Hanya saja aku kekurangan 2 bagian terakhir. Oleh karena itu, beberapa sisik lainnya tidak dapat menyatu. Aku masih punya 2 wilayah untuk diselidiki. Aku yakin 2 bagian yang kurang dariku seharusnya ada di 2 wilayah itu. Di mana? Biarkan aku menemanimu. Su Sanke tersenyum. Dapat memperoleh armor ini, itu akan sangat membantumu juga. Tanpa basa-basi lagi, Lo Feng bersama Su Sanke menuju ke 2 wilayah terakhir. Pada hari ketiga, Lo Feng menunjuk pada kejauhan. Batu gunung yang bergerak bersama mereka segera berbelok dan menuju ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Batu gunung ini adalah harta karun sejati yang dibuat sendiri oleh Su Sanke. Setelah dia membayar harga yang sangat mahal dan melakukan upaya yang sangat keras, batu gunung terbang itu menerobos berbagai rintangan dan akhirnya bertabrakan dengan daratan es yang tak berujung. Tidak ada jalan masuk, kata Su Sanke. Tapi aku bisa merasakannya tepat di bawah kita, jawab Lo Feng. Su Sanke juga mengorikkan kening. Di bawah mereka terdapat lapisan tanah yang luas dan dingin, tak berujung. Tanahnya sangat tebal, tidak ada satupun retakan yang terlihat. Guru, biarkan aku keluar untuk melihatnya, kata Lo Feng. Tanpa menunda lagi, Lo Feng menaiki piramida. Mereka berangkat bersama untuk memulai penjelajahan mereka di lapisan tanah yang dingin dan tak berujung. Di tingkat paling atas danau api yang membara, di dalam api danau beku yang menyebar, sebuah kapak besar melesat menembus angkasa dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aku bergegas ke sini dari sektor puncak miring, jadi aku menghabiskan sedikit lebih banyak waktu. Jika para Trugat dari klan Mata Dewa juga maju dengan kecepatan penuh, mereka juga akan mencapainya. Setelah melambat, ia mulai menyedot energinya, lalu ia terbang langsung ke jurang yang gelap. Di wilayah terdalam jurang tingkat ke-9, ada lapisan tanah beku yang tak berujung. Piramida merah dan batu gunung hijau tua terbang di atas tanah yang dingin dan tak berujung, menjelajah dan mencari jalan masuk. Mereka telah melakukannya selama 2 hari terakhir, tetapi sama sekali tidak tahu bagaimana cara menemukan jalan masuk. Lo Feng merasa frustasi. Secara teori, jika kedua sisi itu berada di bawah, maka aku seharusnya bisa masuk. Lo Feng, aku menemukannya. Suara Su Sanke terdengar oleh Lo Feng. Kemarilah ke tempatku berada. Su Sanke tersenyum dan berkata dengan percaya diri lagi. Level ke-12 Deep Abyss terkenal tandus tanpa harta karun. Tidak banyak makhluk agung yang bersedia datang ke sini. Aku tidak menyangka tanah beku tak berujung ini begitu misterius. Lo Feng berkata, Guru, ayo kita harus segera masuk.
Waktu dan ruang bergerak. Sosanke muncul di tempat yang sunyi. Lihat keluar. Sosanke menuju keluar, dan batu cian itu segera menghilang. Tempat yang sangat indah dan sederhana, kata Lo Feng. Ia menemukan bahwa tempat itu tidak besar, dan ada sebuah pulau di tengah danau. Tidak ada tanaman apapun di pulau itu. Hanya ada sisa-sisa istana kuno yang dibangun dari batu. Guru, aku dapat merasakan bahwa kedua sisi itu ada di dalam danau. Aku sudah tahu dari mana kedua sisi itu berasal. Sosanke menunjuk ke bawah. Danau raksasa ini dan air danau itu, ini adalah wilayah pegunungan es raksasa. Mungkin kedua sisi itu jatuh ke wilayah ini dan terbang ke sini melalui portal misterius. Lo Feng sedang terburu-buru, jadi dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan gurunya. Lo Feng masuk ke wilayah air sedingin es. Dia terus menyelam. Lo Feng merasakan sesuatu yang lebih kuat. Piramida berdarah itu terus tenggelam, dan cahaya keemasan yang kabur segera berubah menjadi tangan emas raksasa dan meraih kedua sisi itu. Lalu dia kembali ke tengah gunung. Lo Feng sangat gembira. Kedua sisi itu segera mengenalinya sebagai tuan mereka. Lo Feng mengenakan baju besi bersisi hitam, dan keempat sayap perak terbuka. Tiba-tiba warnanya berubah dan menjadi baju besi perak. Tangan kanannya berubah menjadi perak. Bahkan Master 5 Kekacauan pun tidak akan bisa mengenalimu. Sosanke tersenyum dan mengangguk. Namun, Master 5 Kekacauan menggunakan baju sirah pemusnahan iblis gila ini sebagai harta karun sejati tipe istana. Dan baju sirahnya sedikit rusak. Ini seharusnya berasal dari lautan lava. Lo Feng mengangguk karena dia bisa merasakan baju besinya memang sedikit rusak. Berikan padaku dan aku akan membantumu memperbaikinya, kata Sosanke. Dia memberikan baju sirah itu kepada gurunya, tetapi gurunya tidak terburu-buru memperbaikinya. Sebaliknya dia berkata, ayo pergi ke pulau itu. Ruang misterius ini tidak bergantung pada tempat lain. Jadi seharusnya itu adalah ruang yang dulunya milik makhluk agung. Lo Feng dan gurunya berjalan keluar gunung dan tiba di pulau itu. Sungguh peradaban yang luar biasa, kata Sosanke. Lo Feng bertanya, guru, apakah peradaban besar benar-benar lahir di sini di masa lalu? Mungkin, kata Sosanke. Bahkan jika memang ada, tidak ada yang tahu di era alam semesta mana benda ini berasal. Dua tanah suci itu sudah ada sejak lama, dan perahu alam semesta sudah rusak saat terbentuk. Kita hanya bisa menemukan beberapa ciri dari beberapa reruntuhan. Keterampilan yang kugunakan untuk membuat harta karun sejati kudapatkan karena beberapa situasi khusus. Aku memperolehnya dengan pemahamanku. Seperti ketujuh guru sejati dari klan Mata Dewa, mereka pergi ke beberapa tempat kuno dan mempelajarinya. Seperti dua tanah suci itu, mereka memiliki keterampilan bertarung dan pelatihan khusus. Salah satu alasannya adalah mereka dipimpin oleh leluhur tanah suci. Dan kedua, mereka telah mengunjungi banyak tempat kuno. Lo Feng tak dapat menahan diri untuk berkata, guru, tak seorang pun pernah bertemu dengan leluhur dari dua tanah suci itu. Ini adalah rahasia di antara para Trugat. Sosanke memandang Lo Feng. Jangan terlalu banyak berpikir, teruslah berlatih. Ketika kamu menjadi Trugat, kamu akan mengetahui lebih banyak misteri. Dan kamu hanya akan membuang-buang waktumu untuk berpikir berlebihan jika kamu belum mencapainya. Setelah beberapa waktu, Lo Feng dan Sosanke memasuki tempat tengah. Lo Feng mengamati semua huruf rumit di dinding raksasa di kejauhan. Huruf-huruf itu kuno dan misterius. Meskipun Lo Feng tidak dapat mengenali huruf-huruf di dinding, ia dapat memahami emosinya. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Sebelum berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.